Salam saudara-saudara, salam damai sejahtera untuk semuanya. Bertemu dengan kami kembali, CTN Channel, memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar, dan mulia. Kami memberitakan kabar kebenaran, kabar baik, kabar sukacita, bukan kabar hoax, bukan kabar kebohongan, dan bukan kabar yang menyesatkan. Kami mengambil sumber dari sumber yang hakiki, yang benar, dan dapat dipercaya. Kali ini saudara, kami mau memberitakan tentang prasasti salib di Golgota. Sebenarnya, tulisan apakah atau kalimat apa yang ada di dalam prasasti salib Golgota itu? Mari saudara-saudara, kita akan melihat dari sumber kebenaran, kitab Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yesus disalibkan berada di dekat kota. Dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Saudara-saudara yang terkasih, kata Yesua di dalam Alkitab terbitan LAI ditulis kata Yesus. Nah, saudara-saudara, kita tahu tadi tulisannya dalam bahasa Indonesia adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Di dalam prasasti itu ditulis dalam 3 bahasa, yaitu paling atas bahasa Ibrani, yang tengah bahasa Yunani, yang bawah bahasa Latin. Kita mengerti bahwa saat itu negara Israel dikuasai atau dijajah oleh kekaisaran Romawi. Mengapa ditulis dalam 3 bahasa? Pertama, bahasa Ibrani saat itu adalah bahasa setempat, bahasa daerah atau bahasa asli orang Israel atau Yahudi. Karena penduduk di situ adalah orang Yahudi, maka ditulislah bahasa Ibrani yang pertama. Itulah bahasa asli, bahasa Akari. Oleh karena itu ditulis Yesua, bukan Yesus, bukan Yesus. Kemudian kalimat yang kedua adalah bahasa Yunani. Saat itu bahasa Yunani sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, bahasa komunikasi antar suku, antar bangsa saat itu pengakai guna bahasa Yunani. Sedangkan yang paling bawah adalah bahasa Latin. Bahasa Latin saat itu adalah bahasa resmi pemerintahan kerajaan atau kekaisaran Romawi. Oleh sebab itu saudara-saudara, Pontius Pilatus menuliskan dalam 3 bahasa supaya semua merasa dihormati dan bisa menikmati bahwa kalimat itu untuk mereka yang membutuhkan atau sesuai keadaan mereka. Sekarang saudara-saudara, apa makna tulisan prasasti dalam 3 bahasa itu? Nah, saya akan fokus pada yang paling atas saudara, bahasa Ibrani. Saudara lihat ini tulisannya. Nah, yang paling atas, kemudian yang paling kanan saudara. Ya, kemudian ke kiri, terus ke kiri. Mengapa demikian? Karena bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Nah, kita mulai dari kanan saudara. Itu tulisannya adalah Yesua Hanasare wa Melech Hayehudin. Ya, itu adalah yang paling atas. Saudara bisa lihat kalimat paling atas bagian kanan, katanya itu adalah yang saya lengkari, itu berbunyi Yesua
huruf Ibraninya Yod, Sin, Wa, Ain. Dibaca Yesua. Nah, itulah saudara-saudara. Kemudian kalau yang terkenal saat ini kan yang paling bawah yaitu bahasa Latin. Yang terkenal di Indonesia adalah INRI singkatannya. Itu adalah Iesus Nazarenus Rex Indaorum, ya. INRI bahasa Latin. Tapi saudara-saudara, yang punya makna kehidupan untuk keselamatan kita dan yang akan datang adalah fokus pada yang pertama, bahasa Ibrani. Mengapa Pontius Pilatus menuliskan itu? Dan apakah orang Yahudi tidak protes? Ternyata protes, saudara. Saudara bisa lihat ayat berikutnya. Orang Yahudi menuntut itu jangan ditulis. Tulis saja, akulah raja orang Yahudi. Itu tuntutan orang Yahudi. Kalau Pilatus mengabulkan permintaan untuk merubah kalimatnya tadi, itu artinya sudah beda, saudara. Karena apa, saudara? Tadi yang paling atas kita lihat, saudara-saudara, ya, Yesua Hasanare, ya, Hanasare wa Meleh Hayehudin. Huruf pertamanya kalau kita ambil itu singkatan dari YHWH atau Yod He Wahe. Siapakah? Apakah maknanya Yod He Wahe atau Yahweh itu? Itu adalah nama Elohim, pencipta langit dan bumi, atau Tuhan pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub, dan semua leluhur Bani Israel yang taat kepada Torah. Mose atau Musa, Daniel, semua memanggil nama sesembahan mereka Elohim Yahweh. Itulah saudara-saudara. Dan orang Yahudi, tokoh-tokoh Farisi, imam-imam tahu, saudara. Oleh karena itu minta nama itu diubah. Karena itu nama sangat kudus. Tetapi Pilatus tidak mau mengubahnya. Apa yang tertulis tetaplah tertulis. Nah, sekarang saudara-saudara, makna rohaninya yang sangat dalam untuk kita. Kata Yesua Hanasare wa Meleh Hayehudin atau Yahweh atau dibaca Yahweh, yang dalam bahasa Indonesia adalah Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudara-saudara, kata Yesua, Yod-He-Wahe, kalau kita lihat di dalam konteks huruf piktograf Ibrani, yaitu ada tulisan dan lambang-lambang, saudara, dan ada pengertiannya. Demikian juga kata Yahweh, Yod-He-Wahe, tiap hurufnya itu ada lambang dan maknanya, saudara. Nah, kata Yahweh, Yod-He-Wahe, kita lihat, saudara, di situ, ya. Itu secara pengertian huruf piktograf itu bunyinya Yahweh itu adalah lihat paku, lihat tangan artinya. Nah, saudara bisa lihat di situ, ya. Lihat paku, lihat tangan. Jadi kalau kita lihat sini, pakunya belum digunakan, tangannya masih utuh, belum ada bekas luka dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa nama Yahweh mengandung pengertian bahwa saat itu belum terjadi kesengsaraan pada tangan tersebut. Tangan belum berdarah, tangan belum berlubang paku. Keselamatan masih merupakan suatu janji, belum digenapi. Kemudian kata Yod Sin Wa Ain atau Yesua itu dalam piktograf itu juga mengandung lambang dan pengertian, saudara. Nah, pengertiannya adalah bunyinya lihat paku, kemudian hancurkan tangan. Kalau Yahweh tadi lihat paku, lihat tangan. Kalau kata Yesua ini dalam piktograf itu lihat paku, hancurkan tangan.
Artinya sudah terjadi kesengsaraan pada tangan tersebut. Tangan sudah berdarah, tangan sudah berlubang paku, yang merupakan suatu nubuatan yang digenapi. Keselamatan yang dijanjikan oleh nabi-nabi di dalam kitab Tanakh atau perjanjian lama sudah digenapi. Dengan menunjukkan paku itu sudah digunakan untuk melubangi tangan. Tangan itu mengeluarkan banyak darah. Tangan itu juga menahan beratnya berada di tiang salib. Itulah kesengsaraan yang sangat menderita, sangat menekan. Dan itu menunjukkan bahwa keselamatan sudah terjadi. Dan Mesias yang dimaksud adalah Elohim itu sendiri yang telah menjadi manusia, yang mengambil rupa manusia, hidup bersama manusia, kemudian menggenapi korban sehingga menjadikan dirinya Elohim yang menjadi manusia, yang menebus umat manusia. Saudara-saudara, sebenarnya itu semua juga mengacu pada penggenapan nubuatan profetik di dalam kitab Yesaya 12 ayat 2. Demikian saudara bunyinya. Saya ambil dari terjemahan ILT. Lihatlah, Elohim adalah keselamatanku. Aku percaya dan tidak akan takut, karena kekuatanku dan nyanyianku adalah Yahweh, dan Dia telah menjadi keselamatanku. Saudara-saudara, kata keselamatan itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yeshua. Jadi kalau saudara mendengar kata Yeshua, itu bahasa Ibrani dan artinya keselamatan. Ketika dia lahir dulu, malaikat Yahweh memberitahukan kepada Yosef dan Miriam bahwa yang lahir nanti dinamakan Yeshua. Karena Yosef dan Miriam adalah orang Ibrani asli, oleh karena itu nama yang diberikan bukan bahasa Yunani dan Latin, bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Ibrani, yaitu Yeshua, artinya keselamatan. Dan ini menggenapi dalam kitab Yesaya 12 ayat 2 tadi. Dengan demikian, Elohim adalah keselamatan. Elohim adalah Yeshua itu sendiri. Jadi saudara-saudara, Mesias yang wafat di atas tiang salib dengan penuh penderitaan itu adalah penggenapan janji keselamatan dan korban penebus salah serta korban pendamaian. Dia adalah sang juru selamat umat manusia yang kekal. Dia menjadi roh yang menghidupkan atau roh yang memberi hidup kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan keselamatan dan hidup kekal. Dibuat di bumi berbahagia sejahtera dan kelak masuk semayem surga mulia. Hidup kekal.